Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Saya Afan Ghafuri. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu tugas yang diperuntukkan untuk UTS. Tugas ini tentang sumber daya manusia, yaitu dengan judul kepemimpinan dan perilaku organisasi dalam perusahaan. Tugas ini saya persembahkan untuk memenuhi persyaratan UTS di mata kuliah kepemimpinan dan perilaku organisasi dalam perusahaan yang dibimbing oleh Dr. Ratno Purwaningsih SEMM. Ya, lanjut saja langsung ke topiknya. Topik tentang kepemimpinan dan perilaku organisasi dalam perusahaan. Dalam kenyataannya, para pemimpin dapat mempengaruhi moral dan kepuasan kerja, keamanan, kualitas kehidupan kerja, dan terutama tingkat prestasi suatu organisasi. Para pemimpin juga memainkan peran kritis dalam membantu kelompok, organisasi, atau masyarakat untuk mencapai tujuan mereka. Kemampuan dan keterampilan pemimpin dalam pengarahan adalah faktor penting efektivitas manajer. Jadi seorang pemimpin itu mempunyai perannya sendiri. Perannya harus mempunyai skill soft, yaitu skillnya moral dan aman, kualitas kehidupan, dapat mengayomi bawahannya, karena pemimpin itu membawahi bawahannya. Perusahaan akan maju jika pemimpinnya mempunyai skill dan mempunyai kredibilitas yang kualitas. Langsung ke slide keduanya. Arti kepemimpinan dalam manajemen. Kepemimpinan membutuhkan penggunaan kemampuan secara aktif untuk mempengaruhi pihak lain dan dalam mewujudkan tujuan organisasi yang telah ditetapkan lebih dahulu. Seseorang pemimpin selalu melayani bawahannya, lebih baik dari bawahannya tersebut melayani dia. Pemimpin memadukan kebutuhan dari bawahannya dan kebutuhan organisasi dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhannya. Memang pemimpin itu selalu melayani bawahannya, karena seorang pemimpin itu sebagai contoh atas bawahannya, maka harus mencerminkan sikap keadilan, attitude, dan kepuasan kerja yang memuaskan. Begitu pula dengan bawahannya. Jika pemimpinnya dapat memuaskan bawahannya, maka bawahan akan lebih memuaskan kepemimpinannya. Tingkat manajer di perusahaan itu ada 3: manajer puncak, manajer menengah, dan manajer bawahan. Manajer puncak itu contohnya direktur, manajer menengah itu general manager GM, dan manajer bawahnya itu seperti supervisor, staff, dan foreman atau leader lainnya. Seorang pemimpin mempunyai baik keterampilan manajemen skill maupun keterampilan teknis. Bertambah tinggi kedudukan seorang pemimpin dalam organisasi, maka semakin menonjol keterampilan manajemen, dan aktivitas yang dijalankan adalah aktivitas bersifat konsepsional. Nah, di sini seorang pemimpin itu harus terampil, harus mempunyai managerial skillnya, entah itu maupun itu teknis atau mau itu soft teknis. Bertambah tinggi kedudukan seorang pemimpin itu makin banyak godaannya, makin banyak rintangannya, maka
keterampilan pun harus memadai lebih tinggi lagi, dan aktivitas yang bersifat konsepsional harus mempunyai struktur yang jelas terhadap tujuannya, akan dibawa kemana perusahaan ini. Pemimpin formal dan informal. Hubungan formal melahirkan organisasi formal dan hubungan informal melahirkan organisasi informal. Kepemimpinan formal ada kepemimpinan yang resmi yang ada pada tingkat dalam jabatan kepemimpinan. Pola kepemimpinan tersebut pada berbagai ketentuan yang mengatur hierarki dalam suatu organisasi. Nah, sini teman-teman, pemimpin formal, informal. Pemimpin itu harus menyesuaikan mana yang formal dan informal. Formal itu kepemimpinan, misal kepemimpinan berkeluarga itu formal. Harus disesuaikan, harus dipisahkan antara formal dan informal. Para kepemimpinan tersebut terlihat pada sebagai ketentuan yang mengatur hierarki dalam suatu organisasi. Kepemimpinan formal tidak secara otomatis merupakan jaminan akan terima menjadi kepemimpinan yang sebenarnya oleh bawahan. Penerimaan atas pemimpinan formal baik harus diuji dalam praktek yang hasilnya akan terlihat dalam kehidupan organisasi. Apakah kepemimpinan formal tersebut sekaligus menjadi kepemimpinan nyata? Jadi kepemimpinan informal, kemampuan memikat hati orang lain, kemampuan dalam membina hubungan yang serasi dan orang lain, penguasaan atas makna tujuan organisasi yang hendak tercapai, penguasaan tentang implikasi pencapaian dalam kegiatan-kegiatan operasional, pemilihan atas keahlian tertentu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi di sini teman-teman, antara kepemimpinan formal informal itu intinya bahwa kepemimpinan formal itu umum sifatnya seperti kita pemimpin dalam rumah tangga. Kalau kepemimpinan informal itu lebih ke kriterianya itu memikat hati orang lain. Hati yang orang lain itu yang dapat menerima sifat kita, memikat bawahan kita agar menuruti visi dan misi yang telah diberikan oleh kita. Jadi lebih memikat. Dan implikasi pun kegiatan harus secara operasional dan jelas dan dapat tercapai. Dan satu lagi, harus mempunyai keahlian, entah itu keahlian teknikal atau non teknikal. Ciri pemimpinan. Nah, di sini teman-teman, ciri pemimpinan itu memberikan inspirasi kepada bawahan, seperti apa yang saya terangkan di slide pertama itu, bahwa pemimpin itu harus mempunyai inspirasi, harus mempunyai pengembangan bawahan, memberikan contoh kepada bawahan sebagai melakukan pekerjaan, menerima kewajibannya, memperbaiki segala kesalahan atau kekeliruannya. Jadi pemimpin itu jangan terlalu egois, dia harus menerima kesalahannya atau mau memperbaikinya jika itu salah. Memberikan contoh kepada bawahannya. Kita harus bisa berbaur dengan bawahannya agar bisa berkomunikasi jelas, mengenal mereka. Itu juga akan ada umpan balik positifnya bawahan kepada atasannya. Bisa menambah motivasi bawahan agar lebih memuaskan pekerjaannya, itu yang dapat goalnya itu misi kita akan tercapai. Teori kepemimpinan, teori genesis seorang pemimpin akan hadir karena ia telah dilahirkan dengan bakat pemimpin. Teori sosial, jadi di sini teori sosial, leader are made and not born. Setiap orang akan dapat menjadi pemimpin apabila diberi pendidikan, kesempatan untuk itu.
Jadi sini teori kepemimpinan itu ada 4. Di sini ada teori genesis, teori sosial, teori ekologis. Teori ekologis menyempurnakan dari kedua teori genesis dan teori sosial. Seorang hanya dapat menjadi pemimpin yang baik apabila pada waktu lahirnya telah memiliki bakat kepemimpinan, bakat mana kemudian dikembangkan melalui pendidikan yang teratur dan pengalaman-pengalaman yang memungkinkan untuk mengembangkan lebih lanjut bakat yang memang telah dimilikinya itu. Teori ini menggunakan segi-segi positif dari kedua teori genesis dan teori sosial dan dapat dikatakan teori yang paling baik dari teori kepemimpinan. Jadi teori itu ada 3 simbol di sini: teori genesis, teori sosial, dan teori ekologis. Teori genesis itu teori yang dari lahir. Seorang pemimpin akan hadir karena ia telah dilahirkan dengan pemimpin. Pada dasarnya kita itu semuanya pemimpin. Cuman sikap kepemimpinannya itu bisa dikatakan bisa dari lahir dan bisa dari teori sosial. Contoh teori genesis itu ya pada hakikatnya bahwa kita itu manusia semua itu ada pemimpin bagi keluarga kita sendiri, pemimpin bagi diri kita sendiri. Nah, kalau teori sosial baru kita ke teori sosial. Nanti teori sosial itu teori yang bisa pimpin apabila diberikan pendidikan dan kesempatan untuk itu. Teori tersebut dididik sehingga akan menjadi kepemimpin. Contoh, pemimpin perusahaan, pemimpin bupati, pemimpin kades, itu karena melalui pendidikan, pemilihan, atau pemimpin perusahaan, direktur. Itu bisa melalui pendidikan, maka teori sosial namanya. Teori ekologis itu teori penggabungan dari teori genesis dan teori sosial. Itu saja teman-teman tentang ada 3 tentang teori kepemimpinan. Kita lanjut ke selanjutnya, tipe gaya kepemimpinan. Di sini kita bisa lihat tipe gaya kepemimpinan itu ada 1 tipe pemimpin otokratis ada 5. Kita bisa baca di sini ada 5. Bisa lihat, langsung aja ke intinya. Tipe pemimpin otokratis itu mempunyai poin-poinnya: menganggap bahwa organisasi dalam pribadi, mengidentifikasi tujuan pribadi dan tujuan organisasi, menganggap bahwa bawahan adalah sebagai alat semata-mata. Ini tipe pemimpin otokratis itu intinya itu dia otoriter. Jadi memimpin semaunya sendiri, keinginannya sendiri, keinginan jidaknya sendiri, jadi semaunya sendiri, bahwa tanpa ada kerjasama di sini. Pemimpin otoriter itu kurang bagus, otokratis kurang bagus. Selanjutnya, tipe kepemimpinan militeris. Itu poin-poinnya dalam menggerakkan bawahan untuk yang telah ditetapkan. Perintah menyetujui digunakan sebagai alat utama dalam menggerakkan bawahan, sangat suka menggunakan pangkat dan jabatan, senang kepada formalitas yang berlebihan, menuntut disiplin yang tinggi dan kepatuhan mutlak dari bawahan, tidak mau menerima kritik dari bawahan, menggemari upacara-upacara untuk berbagai keadaan. Tipe kepemimpinan militeristis ini tidak sesuai dengan diterapkan di perusahaan karena terlalu tidak mau dikritik. Jadi kesalahannya tidak mau dibenari atau dikritisi, kurang bagus diterapkan, bahkan tidak bagus diterapkan. Mungkin bisa diterapkan dalam militer. Tipe pemimpin paternalistis, menganggap bawahan sebagai manusia yang tidak dewasa, bersikap terlalu melindungi bawahan,
jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengambil keputusan, karena itu jarang dan pelimpahan wewenang. Jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan inisiatif daya kreasi, sering menganggap dirinya maha tahu. Tipe pemimpinan paternalistis juga kurang bagus diterapkan pada sebuah perusahaan, karena terlalu menganggap bawahan remeh bahasanya. Jadi seakan kita itu paling pintar tentang semua hal, dan tidak memungkinkan untuk bawahan agar lebih maju, karena apa-apa selalu karena kita itu paling pintar bahasanya gitu. Kalau tipe pemimpinan paternalistis ini tidak cocok untuk diterapkan pada perusahaan. Tipe kepemimpinan karismatis, ya, keempat kita udah nyampe tipe kepemimpinan karismatis yang keempat. Tipe pemimpin seperti ini mempunyai daya tarik yang amat besar, dan karena mempunyai pengikut yang sangat besar, pemimpin yang demikian diberkahi dengan kekuatan goib, supernatural powers. Ini semacam kepemimpinan yang tergiur akan kepemimpinan karismatisnya. Biasanya pemimpin yang berkarismatis itu bagus. Kenapa bisa dikatakan bagus? Karena seorang pengikut melihat pemimpinnya itu berkarisma. Karisma itu karena dia baik, karena dia itu sebagai tuntunan. Nah, kelima, tipe kepemimpinan demokratis. Nih, poin kelima dari tipe kepemimpinan itu tipe kepemimpinan demokratis. Selalu berusaha menselaraskan kepentingan dan tujuan pribadi dan kepentingan organisasi. Senang menerima saran, pendapat, dan bahkan dari kritik bawahannya. Mentoleri bawahan yang membuat kesalahan dan berikan pendidikan kepada bawahan agar jangan membuat kesalahan. Dengan tipe mengurangi daya kreativitas, inisiatif, dan prasarana. Intinya teman-teman, tipe kepemimpinan demokratis ini sangat bagus dan dapat diterapkan pada perusahaan, karena sifat pemimpinan ini, tipe kepemimpinan ini selalu mendepankan visi dan misi, menerima saran dan kritikan dari bawahannya, dan selalu mengutamakan kerjasama dalam mencapai tujuan, mengembangkan kapasitas diri sebagai pemimpin. Ini yang paling cocok itu tipe kepemimpinan demokratis ini teman-teman. Syarat-syarat pemimpin yang baik. Syarat pemimpin baik di sini bisa dibaca, dilihat teman-teman. Banyak poin-poinnya. Antaranya pendidikan umum yang baik. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang genologis yang baik juga, kemampuan secara mental, ingin tahu, kemampuan analitis. Ya, intinya syarat pemimpin yang baik itu mampu berkomunikasi, terampil mendidik, mempunyai skill, sederhana, berani, tegas, punya misi dan visi, dan pintar aplikasi pemimpinan dan organisasi. Di sini ada 3 jenis perubahan rutin: perubahan, pengembangan, dan inovasi. Mengelola perubahan adalah hal yang sulit. Jadi intinya penerapan kepemimpinan dalam organisasi yaitu kita bisa bertanggung jawab atas segala hal yang mengenai perusahaan, misal dari produktivitasnya, dari kemajuan perusahaannya. Intinya dapat membawa perusahaan itu menuju goal. Itu goalnya apa? Mendapatkan visi dan misinya sehingga perusahaan itu maju.
bagaimana sikapnya, yaitu selalu disiplin terhadap bawahannya. Nah, kepemimpinan dan budaya organisasi. Tugas utama seorang pemimpin adalah mengajak orang untuk menyumbangkan bakatnya secara senang hati dan bersemangat untuk kepentingan organisasi. Pemimpin atau manajer harus mengarahkan perilaku para anggota organisasi agar tujuan ini dapat tercapai, membentuk, mengelola, meningkatkan, mengubah budaya kerja organisasi. Intinya, kepemimpinan organisasi itu yang mengajak karyawannya agar saling menghormati satu sama lain, disiplin, kreatif, inovatif, agar organisasi tersebut maju dan mencapai visi misinya. Cara mengembangkan budaya organisasi. Nah, di sini cara mengembangkan bagaimana, yaitu menetapkan visi yang jelas dan langkah yang strategis, mengembangkan alat ukur kinerja yang jelas, menindaklanjuti tujuan yang tercapai, menetapkan sistem imbalan yang adil, menciptakan iklim kerja yang lebih terbuka dan transparan, mengurangi pemakaian politik dalam organisasi, mengembangkan semangat kerja tim melalui pengembangan nilai-nilai inti. Kepemimpinan dan inovasi. Inovasi berbeda dengan kreativitas. Kreativitas lebih berfokus kepada menciptakan ide, sedangkan inovasi berfokus pada bagaimana mewujudkan ide. Inovasi adalah proses mewujudkan ide, maka diperlukan dukungan dari faktor-faktor organisasional dan leadership. Inovasi berkaitan erat dengan proses menciptakan pengetahuan. Proses menciptakan pengetahuan dilakukan dengan melakukan observasi atau kejadian, mengolahnya menjadi data, lalu data jadi informasi, dan informasi diberikan konteks sehingga menjadi pengetahuan. Jadi inti dari kepemimpinan dan organisasi itu pemimpin yang inovasi, pemimpin yang adil, pemimpin yang selalu mempunyai visi misi yang jelas, transparan terhadap bawahannya, yang beretitude, berkarisma, demokras. Itu saja teman-teman presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.